Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Andi Garage 21. Video kali ini mau nge-review knalpot nih untuk F1 ZR. Nanti mau dipasang di BC3. Ini knalpot dari KY26 Racing. Dari mana? Purbalingga. Mantap. Nanti kita buka, lalu nanti kita coba di BC3. Sekarang kita buka dulu nih packingnya nih. Ini untuk packingannya juga mantap sih, tebel banget, dan di bagian perut juga di double. Ini yang paling riskan sih bagian perut ya, karena ini yang paling mudah penyok. Untuk leheran sih bisa dibilang nggak selunak bagian perut, jadi masih bisa untuk satu bungkus. Kalau perut mah bisa dibilang harus double lah. Oke, ini untuk packingan sih mantap. Sekarang kita open. Kalau ngelihat dari packingannya sih kayak Yepang ya, jadi plastik dikerasin. Cakep sih, cakep. Ini dapat stiker Real Man Used to Stroke. 2 tak. Used to Stroke. Ya, lanjut kita buka lagi. Oke, ini sudah terbuka bungkusnya. Dan ini kalau saya lihat, ini benar-benar masternya dari AHM ya, dari model leherannya yang di model press seperti ini. Terus juga di bagian perutnya ada tameng pelindung seperti AHM, cuman yang ini bahannya besi, kalau AHM plastik. Dan yang saya salutin, nah ini ada penguat nih. Ini kenapa dikasih penguat? Karena ini mengurangi resiko untuk pecah lasannya di bagian belakang. Jadi mengantisipasinya di bagian sambungannya dikasih penguat. Cakep. Lalu untuk dari lasannya kita lihat juga ini rapi, tipis-tipis. Ini modelnya sih kalau saya lihat perutnya kecil ya, dari leheran ke sininya tuh kecil, baru sini gede. Jadi kalau dari pandangan saya cocok untuk yang spek standaran atau sekedar porting tipis. Kalau kita bandingkan dengan AHM ya, itu dia perutnya gede banget. Jadi kalau ditaruh di mesin Visser yang standar bisa dibilang itu malah jadi boyok bawahnya. Karena basicnya ya AHM bukan buat F1 ZR ya, buat SS2 speknya berbeda. Terus untuk nih bagian stepnya, lubangnya juga lubang 14 ini. Nah ini bagus sih, kadang kita nggak tahu juga ya, nanti owner yang beli knalpot tahu-tahu pakai blok RXS yang pakai packingnya agak banyak, jadi kan pasti geraknya knalpotnya berbeda dong, lebih maju sedikit, karena packing bloknya aja udah tebel sekitar ya 2 milian, udah lumayan merubah pergerakan knalpot jadi lebih ke depan gitu. Lalu ini ada emblem KY26 Sumapala. Wah, ini artinya apa ya? Ya pokoknya ada logonya di sini, bagus. Lalu kita ke bagian belakang. Nah ini udah eranya model ngepres ya, udah nggak pakai logo-logoan lagi yang di repeat. Ini menurut saya sih lebih bagus, ciri khas lah, jadi emblemnya nggak gampang dilepas gitu kan. Lalu bagian belakang, nah ini ada baut 3 seperti knalpot pada umumnya, pakai baut L5 nih. Nah ini bagus sih, L5 ya. Biasanya kan kalau itu akhirnya LL4. Biasanya baut dratnya drat 8 ya, bukan drat 10. Ini kan drat 10 nih, jadi lebih kenceng lah ketimbang baut drat 8. Oke, ini tidak berlama-lama, kita langsung pasang aja. Nah ini kalau dari lehernya juga kecil nih ya,
nggak sebesar AHM. Jadi ini cocok untuk spek Wizz Air yang masih standar atau enggak sekedar porting tipis. Oke. Sekarang kita pasang ke BC3 nih. Tidak berlama-lama. Hat. Duh. Ini dari kemarin nggak bikinin konten ini, ngurusin bokong kotak mulu. Sebenarnya ini knalpot udah lumayan lama ya, udah sekitar 2 mingguan yang lalu datang. Cuman ya saya mohon maaf juga kepada ownernya, saya baru kerjain sekarang karena kemarin saya masih kerjain bokong kotak, jadi takutnya keder kerjain 2 konten. Jadi atu-atu dulu sampai kelar. Ini juga bokong kotak, tinggal nunggu pasang bodi, habis itu kelar. Videonya nanti ada di setelah video ini. Tunggu aja. Sudah terpasang ini knalpotnya. Dan ini saya mau nge-review jujur aja ya. Ini tadi saya pasang ada sedikit kesulitan. Jadi ini lubangnya nggak 100% presisi banget. Ini bisa jadi faktor karena saya pakai blok RX ya. Lihat nih. Nah, tuh packingnya aja udah lewat. Itu 2 mili, 2,8, 2,5. Ini 2,5 mili. Jadi otomatis knalpot sedikit maju ke depan. Itu jadi endingnya saya mesti sedikit nunerin lubangnya biar bisa masuk dengan lancar. Barusan saya tunerin lagi lubangnya sedikit. Nah tuh saya tunerin ya lumayan lah, ini agak gede juga. Nah ini bisa dibilang masukan juga buat KY26 Racing. Jadi sebisa mungkin lubangnya jangan bulat gede, bisa dibilang oval aja deh, atau enggak contek dari AHM aja, atau enggak Yepang. Kita lihat. Nah nih lubangnya seperti ini. Jadi bisa dibilang fleksibel kanan kiri. Yepang 125Z ya kan. Ini Yepang F1ZR. Nah dia lubangnya nggak bulat, bisa dibilang lonjong gitu. Tuh masukan pertama, lubangnya sebisa mungkin diperlebar bukan diperbesar ya, bisa lebar ke kanan kiri lah gitu. Lalu ini saya mau pasang nih, sumpama nempel ke footstep, ini mentok dengan arem ya gak? Terus juga kalau ngesok nanti bahayanya malah kena ke perut. Otomatis akhirnya saya ganjel pakai ring atau bosing kurang lebih seperti ini nih. Nah ini aman semua, jauh dari baut shock, jauh dari arem. Seperti itu. Nih jadi saya ganjel pakai ini. Untuk bagian pemasangan sih bisa dibilang nggak susah untuk yang depan. Nah untuk yang belakang mungkin kalau bloknya nggak pakai packing yang tebel sih lubangnya sama aja. Nah tapi permasalahannya kalau sumpah mentok ke arem seperti ini, berarti kalian harus sedia ring atau nggak bosing lah, minimal ya 3 mili atau enggak 4 mili ya cukup lah. Oke, nih kita pasang, kita kencengin, kita dengar suaranya nih, kita lihat ciri khas suaranya kayak apa. Kita lihat fitmannya juga ya. Kalau dari samping itu bisa dibilang nggak terlalu naik banget ya, emang sama seperti AHM. Jadi ini kalau dilihat kemiringan ini sama body bisa dibilang tuh sedikit lebih naik, dan dari plat nomor ya sebelah-sebelahan lah. Lihat dari belakang juga corongnya bisa dibilang nggak miring, cukup presisi. Dan sudah jauh dari baut shock, jauh dari arem.
Ya, dan ini di itu tidak mentok selaan. Oh ya, selaan nih, ini penting nih. Untuk pakai selaan standar aman sekali, jauh aman, Sentosa Jaya. Nah ini jadi ya endingnya seperti ini nih, pemasangan ada bosing sedikit. Ini mungkin bisa jadi revisi ya, jadi nanti mungkin platnya digeser jadi lebih ke dalam. Sekarang kita dengar suaranya nih. Mungkin ini nggak ngeber full ya, nanti kalau emang saya keluar sekalian nyobain motor bisa geber lebih leluasa. Ini geber sekedarnya aja. Ayo kita tes. Kalau didengar dahsyat juga suaranya. Iya juga ya. Ini agak ngeratak sih sedikit emang di RPM sedang ya, RPM bawah lah ya, sekitar 3000-an. Hai. Biasa. Ini tadi saya mau ngegaspol, nggak enak, masih di sekitaran tetangga. Nanti saya coba di jalan aja. Ini untuk suara sih emang cukup beringas ya. Ini dari karakternya sih emang bener-bener AHM banget suaranya. Jauh ya dari Yepang, nggak gemerincing. Kalau Yepang kan lebih ke gemerincing ya. Kalau ini mah lebih ke apa ya? Ngeratak sih ya. Ngerataknya ngeratak merdu sih didengarnya. Ya alhamdulillah. Sembari ngambil bubutan, sembari numpang geber-geber di tukang bubut andalan. Mantap. Ini menurut saya untuk segi suara ya, jadi saya sih cocok. Nah di luar suara, soal tadi masalah pemasangan, nah itu juga jadi masukan sih buat KY26 untuk disempurnakan lagi bagian bracket stepnya. Ya untuk settingan
karbu pas lah ya Om ya. Sip. Iya. Ya karena bubutan udah selesai, barusan juga udah digeber-geber full. Sekarang kita pulang lagi untuk sedikit mereview hasil akhirnya. Oke, nih di sini terlalu berisik. Kita pulang. Ya, terima kasih untuk tempatnya Om. Ya, Bob. Oke. Di rumah nggak bisa geber-geber soalnya. Oke. Mari kita pulang. Alhamdulillah sudah sampai di rumah kembali. Ini untuk hasil akhir. Kita aduk dulu sambil kita pandangin knalpotnya. Jadi kita review akhirnya dari segi performa dulu ya. Ini untuk stop and go nya dapet. Tadi saya coba dari berangkat ke tukang bubut, dari tukang bubut ke sini lagi saya coba stop and go nya dapet. Dan untuk putaran atasnya ya saya belum tahu ya karena tracknya tadi nggak dapet. Nah nanti ada video lanjutnya lagi, ada onboardnya, tunggu aja videonya nanti ada. Untuk dari segi suara emang ini agak berisik sih, tapi berisiknya bukan berisik nggak enak ya, bisa dibilang berisiknya enak, bisa dibilang nggak jauh lah sama AHM. Ini nggak ada gemerincingnya sama sekali, jadi karakternya beda dengan knalpot Yepang. Jadi karakternya mendekati knalpot AHM. Lalu nih segi fisik, kalau saya pribadi suka modelnya dari perut-perutannya, terus dari style tingginya nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu rendah, jadi masih enak banget pandang dari samping, masih enak. Kalau dengan tambahan tameng kecil ini ya seperti HM, jadi enak juga dipandangnya, nggak terlalu hampa-hampa banget di bagian perutnya. Terus juga di sini ada yang tadi brand KY26 juga, nambah manis juga dilihatnya. Nah sekarang ini untuk kritik dan sarannya aja nih untuk KY26. Jadi tadi pemasangan untuk bagian ke blok sih aman aja, nggak ribet. Tapi tadi di bagian footstep nih yang sedikit ada penyesuaian. Tadi ketika saya pasang mesti dilebarin lagi lubangnya. Ya emang saya jelasin juga ya, karena blok saya pakai CHR RX, jadi mesti pakai packing, otomatis packingnya juga agak tebel dan bloknya nambah maju sedikit, otomatis mempengaruhi ke knalpot. Nah saran saya itu diantisipasi lubangnya dilebarin. Nah itu untuk bagian bar step. Lanjut, tadi ini juga saya mesti ngeganjel bosing sedikit, karena kalau tidak kepasang nanti mentok sama baut sok. Takutnya pas lagi main soknya itu kena perutnya, nanti lecet, ya itu bisa ngerusak knalpotnya juga. Ya mungkin itu aja sih untuk kritik dan sarannya. Jadi bracket yang untuk masang ke footstepnya dikoreksi lagi, biar nanti ketika barangnya udah sampai di customer nggak ada penyesuaian lagi, tinggal pasang-pasang aja. Satu lagi nih, ini satu lagi yang kemungkinan banyak tukang knalpot yang melewatkan. Bracket tahanan standar tengah itu nggak ada. Jadi ini saya juga buat sendiri untuk menahan standar tengahnya ketika udah pakai knalpot racing. Nah ini kalau kalian mau beli, saya juga jual. Tapi baiknya juga mungkin sekarang produsen knalpot dipikirin juga seperti itu, dibikinin plat aja letter L, itu udah sangat membantu agar sang customer juga tidak perlu bikin bracket lagi. Oke, mungkin sampai sini dulu review knalpotnya. Jadi intinya knalpot KY26 ini yang tipe SR1 Pro cocok untuk jadi pertimbangan lah kalau kalian sedang mencari knalpot untuk F1 ZR atau Force One kalian. Detailnya kalian bisa langsung DM ke KY26 untuk menanyakan ada tipe apa aja sih. Kan kalau ini yang tipe SR1 Pro ya, siapa tahu ada tipe yang lainnya. Nah, kalian bisa tanyakan langsung dan ya kalian infoin lah spek motor kalian apa biar bisa
direferensikan yang bagusnya yang mana. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dari awal unboxing, pemasangan, segeber-geber, ya kan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam pengambilan gambar, masih amatir, mohon maaf. Insya Allah ke depan disempurnakan lagi. Kalau saya ada salah-salah kata, mohon maaf juga. Kalau saya juga ada yang kurang dalam menjelaskan, silahkan tanya di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.